小朋友，相信你们挺好的，身体健康，心里平安。为什么呢？因为你和我有主耶稣成为我们的救主。我们的主日学开始吧，我们来祷告。亲爱的主耶稣，我们预备了，我们要赞美主耶稣，我们要听主耶稣的话语，跟我们一起。那现在让我们赞美的时刻，我们听主耶稣声音的时候，我们感觉到，我们知道主耶稣那么爱我们。这样子祷告，奉靠主耶稣基督名求的，阿门。Teman-teman, mari perhatikan diri kita baik-baik。小朋友们，看好我们自己现在吧。Kalau Lause akan mendapati, Lause masih sehat. Indra Lause masih bisa berfungsi dengan baik. Lause masih punya pikiran yang sehat. Mengapa? 为什么呢？因为神的爱拥抱着我们， karena ada kasih Tuhan mendekat, memeluk kita hingga semua itu bisa kita rasakan. 好吧，这美丽的时刻，我们赞美我们的主耶稣。Mari kita memuji Tuhan. Let's praise arise. 在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地。当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美中失去相聚，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美中失去相聚，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。在这美丽的时刻，在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地。在晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美中失去相聚，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美中失去相聚，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，向神敞开，让我们的心向神敞开。小朋友，teman-teman, jika ditanya apa kebaikan Tuhan? Wah, ada rumah, ada papa mama, ada teman, bisa belajar, bisa bersekolah, punya makanan yang enak, sempat bisa menikmati ciptaan Tuhan. Ya, kamu benar. Tetapi jika tiba-tiba semua itu lenyap, atau kamu dan Lause tiba-tiba meninggalkan dunia ini, masih adakah kebaikan Tuhan? 小朋友， kebaikan Tuhan itu kekal adanya. Bahkan ketika kamu dan Lause meninggalkan dunia ini, ada kebaikan yang lain. Jiwamu
jiwa Lause diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan nanti akan membuat kita berpikir, punya konsep yang baru. Kebaikan Tuhan itu banyak dan tidak berhenti. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, ada kebaikan kekal yang lain. Ada surga, tempat kita yang baru, yang Tuhan berikan. Baik, mari saat ini memberikan persembahan karena ucapan syukur kita sambil menyanyikan lagu dan memuji Tuhan bahwa Dia begitu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Siapa yuk? Mari katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Sabang yuk, benar ya, Tuhan itu baik. Mari kita mengucap syukur dan berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih buat banyak kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kami dalam keadaan susah pun, kami tahu Tuhan tetap baik. Jaga papa mama, jaga keluarga kami, dan jaga kami sendiri, agar yang paling penting kami memberi jiwa kami yang telah diselamatkan itu makanan. Kami harus berdoa, kami harus membaca firman, karena itu adalah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong Lause-Lause, tolong sekolah minggu menjadi tempat untuk memakai persembahan ini. Beri mereka hikmat. Terima kasih Tuhan, dengar doa ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yuk? Coba perhatikan. 3, 2, 1. Nah, kamu berulang tahun. Kamu mengundang Lause ke tempat, ke pesta ulang tahunmu. Lause datang dengan persiapan yang baik. Wah, Lause tiba di rumahmu. Hadiah Lause letak sembarangan. Terus Lause sibuk. Ada makanan. Makan. Lihat dekorasi yang bagus. Wow. Terus menikmati acara. Kemudian, sudah puas? Ya, udah. Terus Lause pulang. Siapa yuk? Kira-kira ada yang salah? Ada yang aneh? Coba jawab. Ya, yang aneh, yang salah, kamu berulang tahun. Tapi Lause tidak pernah berpikir tentang kamu. Kamu berulang tahun, kamu merayakan kelahiranmu, tapi Lause nggak menyapa kamu. Lause nggak cari, lalu say happy birthday. Tidak. Lause tidak berpikir sama sekali tentang kamu. Lause nikmati semua nuansa-nuansa ulang tahun. Siapa yang yoman? Bulan Desember hampir tiba dan bahkan sudah tiba ya. Bukankah kalau bulan Desember apa yang diingat? Hari Natal telah tiba, la 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 la. Iya, Lause hari Natal. Tapi bukankah kamu dan Lause seperti contoh ulang tahun tadi?
kalau Natal itu bercerita tentang ya Yesus, lahir Yesus Juru Selamat. Dia yang berulang tahun yang kita rayakan. Tapi kita salah fokus seperti ulang tahun tadi. Kita sibuk mikir yang lain. Apa? Liburan panjang. Bisa main game unlimited time. Dibawa makan enak sama papa mama, sama keluarga. Tetap jalankan prokes, bisa jalan-jalan dalam kota. Karena semua sudah mulai vaksin. Kemudian, suka-suka tidak ada PR yang menanti. Bukankah itu juga salah fokus? Ada tidak ketika Natal tiba yang ingat bayi Yesus, cerita kelahiran Yesus? Kita tidak peduli dan bahkan mungkin kita tidak terpikir untuk mengulang membacanya agar kita mendengar pesan-pesan yang baru dari Tuhan. Nah, siapa yuk? Sebentar ini kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu pendek, sebuah lagu baru. Oh datanglah Immanuel. Lagu ini membuat kamu dan Lause diingatkan kalau Natal tiba, kita tidak salah fokus kembali. Kita kembali kepada fokus yang benar-benar, yang betul-betul benar. Oh datanglah Immanuel, oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu ini Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu ini Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Sabang yuk, lagu ini akan terus kita nyanyikan dan bahkan minggu depan kita juga akan menyanyikan kembali. Sabang yuk, mari saatnya kita menyambut sang Immanuel karena dia akan berbicara melalui firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Lause Juliana di sini ya. Kita akan sama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Oke, adik-adik semuanya sudah siap dong di sana? Sudah siap ya? Ready ya semuanya ya? Kita akan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Oke? Nah, adik-adik semuanya, sebentar. Lause mau kasih tahu kalian. Beberapa minggu ini kita akan sama-sama merayakan sesuatu. Nah, merayakan apa? Merayakan ulang tahun? No, bukan. Merayakan Natal? Belum, ya kan? Natal itu kan di bulan Desember, ya kan? Terus kita mau merayakan apa? Pasti kalian nggak tahu kan? Ya, karena kalian nggak tahu, Lause kasih clue-nya. Oke, kita lihat clue-nya. Nah, bentuk satu kata dari huruf-huruf yang ada di sini. Oh, ada huruf N, ada huruf
E, ada huruf D, ada huruf V, ada huruf A, dan ada huruf T. Bentuk sebuah kata dari huruf-huruf ini. Kalian sudah lihat? Tahu? Masih belum tahu juga? Kalau saya akan tambah clue-nya. Oke? Nah adik-adik, huruf pertamanya itu adalah huruf A. Oke? Huruf pertamanya A. Oke? Lagi, langsung tambahin. Huruf terakhirnya itu T. Oke? T, huruf terakhirnya T. Sudah tahu? Belum? Oke, tambah lagi. Kedua terakhir hurufnya adalah N. Udah tahu dong? Belum? Oh, masih belum tahu. Tambah lagi clue-nya. Huruf kedua adalah D. Oke? Huruf keduanya adalah D. Nah, kalau sudah begini pasti kalian sudah tahu dong. Iya kan? Nah, kita selama beberapa minggu ini akan bersama-sama merayakan Advent. Merayakan apa? Sebutkan. Advent. Merayakan apa? Ayo sebutkan. Advent. Sudah disebutkan. Advent. Kita akan merayakan Advent. Adik-adik semuanya, kalian tahu nggak sih Advent itu apa? Advent itu artinya datang. Advent artinya datang. Siapa yang datang? Ada tamu yang datang. Ada teman yang datang. Siapa yang datang ya? Nah, jadi adik-adik kita merayakan Advent. Advent yang artinya datang, tetapi siapa yang datang? Kita selama beberapa waktu ini akan merayakan, menantikan kedatangannya, kelahirannya Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Kita akan bersama-sama merayakan kedatangan, kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat ke dunia ini. Oke adik-adik, jadi Advent itu ada 4 minggu. 4 minggu ya. Nah 4 minggu kita lihat kalender di samping Lause nih. Oke 4 minggu, mulai dari hari ini. Hari ini tanggal 28 kan, ini disebut Advent yang number 1, pertama. Oke. Kemudian Advent yang kedua itu di tanggal 5 Desember. Oke. Kemudian Advent yang ketiga itu di tanggal 12 Desember. The last one, terakhir, Advent yang keempat itu di tanggal 19 Desember. Jadi minggu Advent itu ada 4 ya. Ada 4 minggu Advent, oke? So, hari ini kita bersama-sama merayakan Advent yang pertama. Advent yang pertama tepat di tanggal 28 November, oke? Di tanggal 28 November, jadi kita merayakan Advent yang pertama. Adik-adik semuanya, Advent itu Advent yang pertama itu punya arti ini loh. Advent yang pertama ada artinya ini. Hope. H-O-P-E, hope. Hope. Bukan hope melompat ya. Hope. Hope itu apa? Kalian pasti tahu dong. Semua kan pintar-pintar. Sudah belajar bahasa Inggris. Masa hope nggak tahu ya kan? Nah, hope itu adalah artinya apa? Cereng-cereng. Ya semua udah tahu lah ya. Hope itu apa? Hope itu adik-adik adalah harapan. Hope itu adalah harapan adik-adik. Nah, jadi ngomong-ngomong soal harapan, nih Natal kan sudah mau tiba tuh. Jadi kalau Natal itu harapan kalian apa sih? Apa yang paling kalian tunggu-tunggu kalau Natal? Ayo, apa yang kalian harapkan kalau Natal? Apakah kalian harapkan, libur, ye, hadiah, dekorasi yang bagus, ada acara Natal, boleh pakai pakaian bagus, banyak makanan, kumpul-kumpul sama teman. Apa yang kalian paling harapkan kalau Natal? Apakah seperti teman-teman kita ini? Kita lihat dulu teman-teman kita. Nah, I want to be taught how to make games. I wish I'll be good and I will keep my good work up. And my wish is me being smart and the COVID over and I get have my vacation with my family. I have a good life and I'm healthy. I have a good family. Monster truck. Saya ingin merayakan Natal sekolah minggu di gereja bersama Lause dan teman-teman sekolah minggu. Hadiah. Corona hilang, kita bisa ke gereja lagi. 我想要礼物 Gundam 我也想要 Lego. Nah, bagaimana dengan kalian?
Apa yang paling kalian harapkan pada saat Natal? Apa yang paling kalian tunggu-tunggu ketika Natal itu tiba? Apakah seperti teman-teman yang tadi? Tapi adik-adik semuanya, harapan ketika Natal tiba sebenarnya bukan seperti yang diharapkan teman-teman tadi. Bukan seperti apa yang kita harapkan. Tetapi harapan ketika Natal itu adalah apa ya? Apa itu harapan ketika Natal? Oh, adik-adik semuanya, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab kita akan belajar apa yang dikatakan firman Tuhan. Hari ini kita itu akan membuka kitab Keluaran. Kitab Keluaran ya, Keluaran pasal 1. Oke, Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 22. Di kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 22 itu ada cerita tentang bangsa Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu. Bangsa Israel tinggal di Mesir, mereka itu jadi budak di Mesir. Budak kalian tahu dong? Budak artinya pembantu, disuruh, kamu kerjakan ini ya, kamu kerjakan itu ya. Oh, orang Israel di Mesir dijadikan budak. Jadi mereka tiap hari harus kerja yang keras, kerja yang capek. Pada waktu itu orang Israel yang tinggal di Mesir jadi budak, ya kan? Pada waktu itu raja di Mesir itu bukan raja yang baik, rajanya kejam. Rajanya kejam dan dia itu jahat, dia tidak baik ya. Raja pada waktu itu dia berpikir, orang Israel di tempat ini kok makin lama makin banyak aja aku lihat ya. Wah, gawat ini. Jangan-jangan nanti orang Israel ini malah balik menyerang kita pula. Aduh. Atau mereka bisa melarikan diri, nanti nggak ada orang yang bantuin di Mesir ini ya. Waduh, tidak bisa dibiarkan. Raja pada waktu itu takut karena dia lihat orang Israel itu makin lama kok makin banyak aja. Jadi dia bilang, pengawas, kemari kalian. Pengawas, itu orang Israel, beri mereka pekerjaan lebih banyak lagi ya. Biar mereka susah dan capek ya. Jangan bertambah banyak aja mereka. Oke? Suruh kerja lebih banyak lagi. Buat batu, buat jalan, buat gedung, buat bangunan. Jadi raja menyuruh pengawasnya untuk memberikan lebih banyak pekerjaan kepada orang Israel pada waktu itu di Mesir. Nah, orang-orang Israel disuruh bekerja dengan paksa, namanya kerja paksa. Bagaimana kerja paksanya? Kamu, jangan malas kamu ya. Ditendang, dipukul pakai cambuk. Ya, cepat, kok lama sekali. Ayo, angkat itu batu. Wah, disuruh angkat batu yang berat, disuruh kerja yang susah, istirahatnya sedikit, makanannya juga sedikit. Wah, orang Israel di tempat itu juga, wah, setiap hari harus mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Bahkan pada waktu itu raja, dia ngomongnya gini. Di sini orang-orang Israel nih, kalau ada ibu-ibunya melahirkan, kalau anaknya laki-laki, bunuh saja semuanya. Wah, bahkan anak laki-laki dari orang Israel juga akan dibunuh adik-adik. Wah, supaya orang-orang Israel di Mesir itu nggak bertambah banyak. Waduh, memang rajanya kejam ya. Orang-orang Israel pada waktu itu pasti hidupnya susah dong. Susah sekali. Ya menderita, ya capek, lelah. Aduh, hidup mereka itu pasti sangat susah sekali. Jadi apa yang mereka harapkan pada waktu itu? Kalian tahu? Pasti kalian tahu kalau hidupnya seperti itu. Apa yang dia harapkan? Yang dia harapkan pastinya bebas dari perbudakan. Nggak jadi budak lagi. Atau bahkan bisa keluar dari Mesir. Supaya nggak jadi budak lagi di Mesir. Pasti itu yang paling mereka harapkan. Kalau mereka bisa keluar dari Mesir. Itu yang paling mereka harapkan. That is what they hope for. Jadi pada waktu itu harapan mereka itu ya itu dia freedom, ya kan? Bebas, nggak usah jadi budak lagi di Mesir. Terus di bagian Alkitab berikutnya di Keluaran lagi adik-adik, di Keluaran yang pasal yang ketiga tuh, Keluaran pasal ketiga ayat yang Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama. Nah di situ
kita lihat ada satu orang nih namanya Musa. Kalian pasti sudah pernah dengar tentang Musa, kan sudah bolak-balik cerita tentang Musa ya kan. Di situ ada yang namanya Musa. Pada waktu itu Musa kerjaannya setiap hari adalah menggembalakan kambing domba. Tiap hari dia menggembalakan kambing domba, menjaga, memberi makan, membawa mereka untuk mencari makan. Dia menggembalakan kambing domba setiap hari. Pada satu hari si Musa ini ketika dia sedang menggembalakan kambing domba, dia duduk istirahat, dia melihat, oh apa itu ya di balik bukit ya? Kok seperti ada cahaya seperti itu ya? Dia melihat di balik bukit, kenapa seperti ada cahaya? Wah apa itu ya? Si Musa penasaran. Setelah dia penasaran, dia berjalan mendekat. Dia berjalan mendekat ke arah itu, dia lihat, wow ada semak. Semak yang ada apinya, tapi semaknya nggak kebakar. Kok bisa seperti itu ya? Musa penasaran, dia makin mendekat. Oh, si Musa itu makin mendekat. Tiba-tiba ada suara yang berkata, Musa, Musa. Hah? Musa kenal itu suaranya. Musa tahu itu adalah suara Allah. Musa berkata, ya Allah. Oh, kemudian Allah berkata, Musa, tempat di mana kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus dan suci Musa. Tanggalkan kasutmu, lepas sendalmu Musa, karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Wah, si Musa lepaskan dia punya sendal, ya kan? Musa takut melihat Allah, dia menutup wajahnya, karena dia takut. Tapi Musa ada di situ dan dia mendengar apa kata Allah. Allah berbicara kepada Musa, adik-adik. Apa ya yang selanjutnya dikatakan oleh Allah kepada Musa ya? Nah, Lause mau ajak kalian sama-sama melihatnya di dalam Alkitab. Apa sih yang dikatakan Allah kepada Musa berikutnya? Yang bagian ini kalian di rumah harus baca bersama-sama dengan Lause. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa. Bagian ini, Lause mau kita sama-sama membacakannya. Kalian harus membacakannya ya. Adik-adik semuanya kita baca yuk apa yang dikatakan Allah kepada Musa. Ini adalah perkataan Allah kepada Musa yang harus kita bacakan bersama-sama. Allah berkata apa? Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Berarti Allah mengetahui penderitaannya orang Israel. Dan kemudian apa? Lagi. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan yang luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kemudian apalagi yang dikatakan Allah? Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Wah, adik-adik semuanya, akhirnya setelah sekian lama mereka menunggu, sekian lama mereka jadi budak di Mesir, akhirnya muncullah satu hope, H-O-P-E, hope, harapan. Muncullah satu harapan karena Allah turun tangan, Allah mengutus Musa untuk pergi membawa orang Israel keluar dari Mesir supaya mereka itu free, bebas dari perbudakan orang Mesir. Adik-adik semuanya, orang Israel kan diperbudak di Mesir, mereka jadi budak ya kan. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita juga jadi budak. Hah? Kita jadi budak? Emangnya kita jadi pembantu, disuruh-suruh kerja? Bukan jadi budak yang seperti itu. Kita juga menjadi budak, adik-adik. Kita menjadi budaknya siapa? Budaknya siapa? Kita itu menjadi budaknya si dosa, alias sin. Ya kan? Kita banyak berbuat dosa kan? Kadang kita tidak baik, tidak taat, tidak mendengarkan perkataan orang tua, membantah, cepat marah-marah, malas, mencuri waktu, main gak keru-keruan, lama, susah dipanggil, susah disuruh ini itu, berbohong. Wah,
Waktu kita mau diajak-ajak berdosa oleh si dosa itu, kita menjadi budaknya si dosa, adik-adik. Kita jadi budaknya dosa. Seperti orang Israel tadi, mereka jadi budak kan di Mesir kan, kita jadi budaknya si dosa. Waduh, kalau kita berdosa, kita harus terima hukumannya. Dosa pasti ada hukumannya. Kalian dan Lause kita pernah berdosa, kita harus terima hukumannya. Dosa itu membuat kita jauh dari Allah. Kita tidak bisa bersama dengan Allah lagi karena ada dosa. Aduh, bagaimana ini? Kalian kan tahu, Lause juga tahu. Kita semua nggak berdaya, kita nggak berdaya. Kita nggak mungkin bisa lepas dari dosa. Kalau kita berusaha sendiri, nggak akan mungkin kita bisa lepas dari perbudakan dosa. Usaha kita sendiri nggak akan bisa. Untunglah adik-adik, Allah itu begitu sayang kepada kita. Begitu sayang kalian, begitu sayang kepada Lause. Allah itu mengutus anaknya kan, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk turun ke dunia. Untuk menjadi juru selamat kita, supaya kita yang tadinya hopeless, tidak ada hope, menjadi punya hope, menjadi punya harapan, supaya kita boleh bersatu kembali dengan Allah. Supaya kita boleh bebas dari perbudakan siapa? Perbudakan si dosa. Oh, untunglah Allah baik sekali kepada kita ya. Adik-adik, sekarang kita punya harapan untuk boleh selamat, untuk boleh bebas dari hukumannya dosa. Kita punya hope, itulah hope yang sesungguhnya. Nah adik-adik, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan. Dulunya kita suka berbuat dosa, kita suka ditarik-tarik sama si dosa. Tetapi setelah kita kenal Tuhan Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang setiap hari akan ingatkan kita, mengajari kita, supaya kita itu hidup jauh dari dosa, tidak berbuat dosa. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang akan menolong kita. Wah, bersyukur sekali ya adik-adik. Bersyukur sekali karena Allah itu begitu mengasihi kita sehingga memberikan kita satu hope, harapan untuk bisa kembali kepada Allah, untuk bisa diselamatkan, untuk boleh hidup jauh dari dosa. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Adik-adik yang Lause kasihi, waktu Lause tanya, Natal akan segera tiba. Apa sih yang kalian harapkan? Apa sih yang kalian mau? Waktu Lause tanya, kalian berkata mau hadiah, mau pergi jalan-jalan, mau tubuh yang sehat, mau liburan. Itu adalah hope, harapan-harapan kita ketika kita tahu Natal akan segera tiba. Tetapi Allah itu jauh lebih luar biasa. Allah itu memberikan kita more than anything you have ever asked for. Lebih dari semua yang pernah kita minta adik-adik. Lebih dari segalanya Allah itu memberikan anaknya ke dunia untuk boleh menjadi juru selamat kita. Supaya kita boleh bersama lagi dengan Allah. Kita boleh diselamatkan. Kita boleh menang atas dosa. Tidak jadi budaknya dosa lagi. Adik-adik yang Lause kasihi, Lause mau ajak kalian untuk bersama-sama kita akan menghafalkan ini. Yesaya 9 ayat 2. Oke? Coba dibaca, dihafalkan. Lause kasih kalian waktu 60 detik ya untuk boleh menghafalkannya ya. Bisa 60 detik? Bisa. Kita coba ya. Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Baca ulang-ulang sampai kalian ingat. Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. One more time. Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kekelaman,
atasnya terang telah bersinar. Terpujilah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang Allah kasihi, hari ini kita sudah tahu ya, hope kita yang sesungguhnya. Tuhan Yesus datang lahir ke dunia supaya kita yang tidak punya harapan, hopeless karena dosa, kita jadi punya H-O-P-E, hope. Kita semua punya harapan. Yeay. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kami harapan yang sesungguhnya. The real hope. Oke? Ayo, mari adik-adik semuanya. Lause mau ajak kalian semuanya untuk boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita harapan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan terakhir kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan kalau kami yang berdosa ini, yang tidak berdaya, yang tidak bisa jauh dari dosa, kemudian kami ini punya harapan, punya hope ketika Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat kami. Supaya kami semua punya harapan untuk bebas dari dosa, untuk boleh selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau mengizinkan kami untuk boleh diselamatkan, untuk boleh bebas dari perbudakan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Ya adik-adik semuanya kita sudah tahu ya, kita diberikan oleh Allah jauh melebihi apa yang kita harapkan. Selalu ingat, di dalam Tuhan Yesus kita punya the real hope. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan adik-adik. Bye.